Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan ke-7 ya Nana. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan juga semangat untuk terus mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks hikayat. Nah, untuk KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.7 dan 4.7. KD 3.7 yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat baik lisan maupun tulis. Lalu kompetensi dasar 4.7 yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang dibaca dan didengar. Nah, setelah kita memahami kompetensi dasarnya, kita akan lanjut ke indikator 3.7, yaitu yang pertama, menentukan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulis. Memadukan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, hikayat, baik lisan maupun tulis. Menyimpulkan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulis. Setelah indikator 3.7, kita berlanjut ke indikator 4.37, yaitu yang pertama adalah menemukan isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Yang kedua, membandingkan isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Dan yang terakhir adalah merangkum isi cerita rakyat, hikayat yang didengar dan dibaca. Nah, ada 3 hal yang perlu kita pelajari dalam hikayat. Yang pertama adalah definisi, apa itu pengertian dari hikayat. Yang kedua adalah ciri-ciri atau karakteristik hikayat. Yang ketiga adalah jenis-jenis hikayat. Untuk materi yang pertama adalah definisi hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Nah, cerita hikayat ini kadang mirip dengan cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat ini mempunyai fungsi yang pertama adalah sebagai media hiburan, pembangkit semangat, dan yang ketiga adalah untuk meramaikan sebuah pesta. Nah, setelah dari pengertiannya, kita ke ciri-ciri atau karakteristik hikayat. Ada 10 ciri dari hikayat itu. Yang pertama adalah anonim. Apa itu anonim? Anonim itu berarti artinya tidak ada nama penulis atau pengarangnya. Yang kedua ada istana sentris. Istana sentris ini berarti berpusat pada kehidupan istana. Berarti cerita dalam hikayat ini nanti akan mempunyai latar atau tema ceritanya adalah berpusat pada istana. Yang ketiga adalah bersifat statis. Maksudnya statis adalah tidak ada perubahan. Berarti tidak ada perubahan nasib pada tokoh dalam cerita hikayat. Bersifat komunal, dan yang keempat adalah menggunakan bahasa klise. Apa itu bahasa klise? Adalah menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Misalkan dalam kalimat pertama menggunakan kata ananda, berarti nanti kata tersebut dapat diulang pada kalimat-kalimat selanjutnya. Bersifat tradisional. Tradisional itu apa? Tradisional adalah meneruskan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap baik. Selanjutnya adalah bersifat didaktis. Apa itu didaktis? Yaitu menyampaikan nilai moral dan bersifat menghibur. Menceritakan kisah universal manusia. Jadi walaupun bentuknya istana sentris atau berpusat pada istana, tetap yang diceritakan adalah tokohnya manusia. Terdapat kemustahilan di dalam ceritanya. Nah, maksudnya bagaimana, Bu? Jadi kemustahilan itu adalah mustahil. Ada beberapa hal yang mungkin diceritakan secara mustahil, misalkan kan karena ini pusatnya di istana. Nah, ketika seorang raja berpergian dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya menggunakan elang sebagai alat transportasinya. Nah, itu kan berarti dia bersifat kemustahilan.
Lalu yang terakhir adalah menceritakan kesaktian seorang tokoh. Nah, kan tadi kan dalam pengertian awalnya hikayat itu adalah cerita yang menceritakan sebuah cerita yang menceritakan seorang tokoh yang mempunyai kesaktian-kesaktian. Misalkan seorang raja A mempunyai sebuah kesaktian dapat mengubah suatu benda mati menjadi hidup. Nah, itu juga termasuk dalam sebuah kesaktian seorang tokoh. Lalu yang materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis hikayat. Nah, jenis-jenis hikayat ini dibagi menjadi dua. Ada jenis hikayat berdasarkan fase historis dan juga berdasarkan isi. Nah, maksudnya fase historis ini adalah fase sejarahnya. Karena zaman dulu hikayat itu dibagi ada zaman kerajaan Hindu, zaman kerajaan Hindu Islam, atau zaman kerajaan Islam. Nah, makanya fase historisnya dibagi menjadi tiga, yaitu hikayat berunsur Hindu, berunsur Hindu Islam, atau berunsur Islam. Misalkan contohnya berunsur Hindu, hikayat Pandawa 5 dan hikayat Sri Rama. Hikayat berunsur Hindu Islam adalah hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indra Putra. Hikayat berunsur Islam adalah hikayat 1001 Malam dan hikayat Kamar Al-Zaman. Nah, sekarang jenis hikayat berdasarkan isi. Ada jenis rekaan, sejarah, dan biografi. Rekaan itu berarti tidak nyata. Contohnya hikayat Malim Dewa. Kalau jenis sejarah berarti berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah. Hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, hikayat Raja-Raja Pasai. Biografi berarti tentang kehidupan seseorang, hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Selanjutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam sejarah. Yang pertama, nilai-nilai terkandung dalam hikayat ada 6. Ada nilai religi, nilai moral, sosial, budaya, estetika, dan nilai edukasi. Nilai religi berarti tentang keagamaan. Nilai moral, nah sekarang Bu Ovi tanya, apakah perbedaan antara nilai moral dan juga nilai sosial? Nah, kalau kalian tahu silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Nah, selanjutnya adalah nilai budaya, berarti berhubungan dengan adat, tradisi, atau sebuah kebiasaan. Nilai estetika itu adalah nilai keindahan, dan yang terakhir adalah nilai edukasi, berarti berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya adalah unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini kalian sudah pernah belajar di SMP. Nah, kalau belum ingat, mari kita ingat kembali materi yang pernah kalian pelajari dalam tingkat SMP. Yang pertama, unsur intrinsik adalah tema. Nah, apa yang dibicarakan, dan tema itu adalah apa yang dibicarakan dalam hikayat tersebut, berbeda dengan judul. Bu Ovi tegaskan lagi ya, tema itu berbeda dengan judul. Misalkan temanya tentang religi, persahabatan, kekeluargaan, itu termasuk dalam tema. Yang kedua, amanat. Apakah amanat itu? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis untuk pembacanya. Yang ketiga, alur atau plot. Alur itu adalah jalan cerita, dibagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan yang terakhir adalah alur maju dan mundur. Yang keempat, latar atau setting. Nah, latar ini adalah latar waktu, latar tempat, latar suasana. Lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh berarti tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, yang jahat itu tokoh antagonis atau protagonis. Kalau yang baik, antagonis atau protagonis. Kalau kalian tahu dan lihat video ini, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Sudut pandang ada 3. Ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kalau orang pertama itu sudut pandangnya adalah aku, saya. Orang kedua kamu, orang ketiga adalah dia, ia, atau nama orang. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik dalam hikayat itu ada 4. Ada religi, adat istiadat, latar belakang sosial, silsilah atau garis keturunannya. Maksudnya bagaimana Bu? Jadi misalkan, Bu Ovi ambil contoh religi atau agama ya. Misalkan, hikayat itu berkembang dalam satu masa kerajaan Hindu. Nah, berarti ceritanya itu adalah agama yang sebenarnya adalah Hindu karena diceritakan pada masa
kerajaan Hindu. Selanjutnya adalah pengungkapan kembali isi hikayat. Ada dua, yaitu ringkasan isi hikayat dan penyampaian isi hikayat. Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Contohnya, nah ini langkah-langkah dari meringkas hikayat, yaitu yang pertama membaca keseluruhan hikayat, mencatat gagasan utamanya, lalu menulis ringkasannya berdasarkan gagasan-gagasan utama. Lalu untuk dialog dan monolog cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya. Sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Nah, kita telah sampai di akhir atau di ujung pembelajaran pada pagi hari ini. Jika kalian ingin bertanya, silakan hubungi ke guru mapel bahasa Indonesia di kelas kalian masing-masing. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Bu Ovi akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.